Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid daraini amin. Tuba liman bana qabla an yadkhulahu. Maksudnya, alangkah beruntung orang yang bersiap-siap dengan segala amal baru dia mati masuk kubur. Maksudnya itulah cara Rasulullah SAW berbicara. Bukan lombok-lombok saja. Bukan lombok-lombok saja. Sama dengan waktu wanita yang disuruh haid. Nah, disuruh haid. Disuruh bersuci dengan misik itu, dengan kasturi itu. Bukan Rasulullah langsung begitu, enggak. Khuli firsatam mim miskin wa tatahhari biha. Itu sabda Rasulullah kepada wanita. Khuli firsatam mim miskin wa tatahhari biha. Orang wanita bingung. Ambillah sedikit kapas dan taruhkan minyak harum. Itulah pakai bersuci. Berembin tante besok isi minyak sengih. Kan? Berembin tante besok si kapas dicampur minyak sengih. Akhirnya waktu bingung, ya Rasulullah, kaifa ana tatahharu bil miski? Pun tahu isi Ummu Salamah. Dia tak kena dengar kau. Ni muka ni pemano itu. Kan. Rasulullah, masa Rasulullah akan begini caranya, begini kebongong kamu. Aku tak ada. Siti Ummu Salamah lah yang menarik orang itu, mengatakan bahwa kalau kamu selesai haid, bersih segala-galanya, ambillah kapas sedikit, taruhkan minyak harum itu, ditaruh di tempat itu, dan dalam lalu, di luar itu akan mengembalikan keadaan yang semula dari sebelum haidnya. Nah, dari Rasulullah itu sindir. Asadkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadda hayaan, sangat luar biasa pemalunya untuk menjelaskan seperti itu, sehingga dia katakan khudhi firsatam min miskin wa tatahhari biha. Itu diantaranya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Ini bisa secara majazi, bisa juga secara hakiki. La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu menjadikan rumahmu itu menjadi kubur. Maksudnya, la taj'alu buyutakum kal kuburi. Kalau istilah balaghah ini kan namanya tasbihun balik namanya. Dibuang wajh sabanya, dibuang ada tuh tasbihnya, dibuang. Tasbihun balik. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kujadikan rumahmu kubur. Maksudnya seperti kubur. Dek nuabe tahu sembahyang,
den abe tahu ngaji, den abe tahu baca Quran, den abe tahu ibadah. Tahu ni tendo doang, ko balin seno. Itu minta membalin tendo, tak membalik tendo. Dia marah dengan tendo kubur doang. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan afdalus salawati fi salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Paling afdal salat di rumah kecuali sembahyang fardu. Itu yang lebih afdal di masjid. Kalau sembahyang sunat lebih baik di rumah. Itu. Jadi apa namanya? Harus jangan kita jadikan seperti kubur. Ada lampunya, ada kita pakai sholat di sana, kita baca Quran, wirid zikir di tempat itu. Kalau secara hakikinya, jangan dijadikan kubur menjadi rumah. Tapi praktiknya Rasulullah adalah beliau dimakamkan di kubur beliau. Nah, di rumah beliau, di ghurfahnya Siti Aisyah. Di ghurfahnya Siti Aisyah itu tempatnya dikuburkan Rasulullah SAW. Ini saja untung ada Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Untung saja ada Sayyidina Abu Bakar. Orang bingung waktu meninggalnya Nabi. Di mana mau dikuburkan? Ada mau menguburkan, oh kita kuburkan di Baitul Maqdis karena di sana Maqbaratul Anbiya. Ada kalian di sana di Mu'alla karena di sana tempat istrinya yang pertama Khadijah. Ada mengatakan di Ka'bah karena di sana tempatnya kila ala unaka Maqbaratul Auliya Al-Anbiya. Kila. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar. Oh begini saya ada menyimpan sabda Rasulullah SAW. Ma min nabiyyin mata illa wa qad dufina tahta firashil ladzi mata fi. Itu. Mata. Ya ma min nabiyyin mata illa wa qad dufina fi firashil alladzi mata fi. Tidak ada seorang nabi kecuali kalau mati kecuali dia dimakamkan di bawah ranjang tempatnya tidur, tempatnya mati waktu itu. Akhirnya digalilah itu tempat ranjangnya Siti Aisyah karena beliau meninggal di rumah Siti Aisyah. Mufakat pada istri-istri karena Rasulullah waktu akhir umurnya, waktu sedang sakit sangat, beliau tanyakan di mana giliran saya sekarang? Di mana timbangan saya sekarang? Diangkat ke sana. Di mana timbangan? Diangkat. Akhirnya para istri-istri Nabi itu mufakat. Oh kita kasihan kepada suami kita. Masa kita akan angkat ke sana kemari? Ayo kita mufakat. Musyawarahlah pada para istri Nabi. Oh kita taruh. Mari saja kita sepakat di rumah Siti Aisyah tempat kita taruh. Untuk Siti Aisyah tahunnya meninggal dunia. Nah itu jadi istri itu harus banyak mufakat. Minta jadi senina. Itu kan jadi mesak-mesak doang tanya. Nah, bukan demikian, harus bisa saling asuh, saling asah, saling asih. Nah itu. Jangan, itulah istri-istri Nabi menjadi contoh. Nah itu kan. Jadi harus Pak Nina dia istri Nabi jadi contoh. Jangan istrinya Mak Sai. Oh istri Mak Sai yang menonton semua. Contoh istrinya para nabi-nabi, bukan istri-istri yang lain. Jangan contoh istri-istrinya Mak Sai di Quran tanah. Ini bersiap jenis Mak Sai itu. Awiyo kentan itu ini. Nah itu istri Nabi yang mufakatlah beliau itu. Mengatakan oh karena dia saya tahu bahwa istrinya yang inilah paling intai, disinilah tempatnya. Dende opong Nabi juga rasa lain. Ya bentuk poloto. Alhamdulillah. Dan di sanalah tempat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi kita lanjutkan yang tadi. Fasatakunu fitanun kakita'il lailil muzlim. Akan datang nanti cobaan-cobaan yang bertubi-tubi seperti gumpalan-gumpalan malam. Terkadang bisa orang paginya kafir, paginya Islam, sorenya kafir. Sorenya Islam, paginya kafir. Yabi'u dinahu
bi'aradin minad dunia, menjual agama dengan dunia yang fana, dengan dunia yang hina. Itu yang dipakai. Kawan jual agama hanya untuk kepentingan pribadi, mengorbankan organisasi karena membela egoisnya. Harus saya nanda gitu kan. Mari agama yang jadi contoh, agama yang menang daripada keinginan pribadi. Jangan perasaan sendiri saja yang kita inginkan. Wah, saya kalau bisa saja ambil itu kalau kita mau. Undang saja orang-orang brutal itu yang kita pakai. Apa itu cara agama? Itu tidak seperti itulah agama itu. Mari saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jalan dengan secara sebaik-baiknya menurut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pakai cara-cara orang. Tapi kalau orang takabur, kita lawan dengan takabur. Mau dengan kan? At-takabburu alam takabbiri, yakunin terus. At-takabburu alam takabbiri sadaqah. Mutakabur dengan takabur ya sadaqah. Memang ada dalilnya juga itu. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu disiksa, siksa merantam siksa sidik. Kami momot-momot, kembang bongoh, kembang dangah. Apa ni? Kembang borok, kembang dangah. Saya bongoh dia kalah. Ini yo ni cara lain-lain tu. Yo ni kalau kentok si kanak-kanak lain. Kembang borok, kembang dangah, yang boloh, dia kalah. Susah disembani tisi. Dan fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu diserang, seranglah mereka sebagaimana kamu diserang. Itu namanya balasan namanya. Tapi kalau mau yang lebih baik, wa antaku wa antuhsina ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat padamu. Nah, itu yang lebih itu ya kan. Wa antaku aqrabu littaqwa. Nah, ya kan, memaafkan lebih dari itu. Nah, jadi bagaimanapun kalau masalah madrasah, namun TPT madrasah kurang ribut janu dinarak di dunia ini, arak doang ribut. Tapi memang dari dulu seperti itu. Coba Jog Madura, Jog Jawa, Kalimantan Selatan, Timur, arak doang, geres selalu akal no aja mula. Memang zaman Nabi ndak baik kena berjuang karena di minarak. Halang-halang bu harus dikau aku jangan dikau sama ni lalu. Jangan. Itu memang harus ada tantangan. Harus ada tantangan segala-gala. Antara mertua tu bagian jauh flight dulu. Antara mentua, antara menantu, antara ipar, antara anak. Urulane. Lagu jalan madrasahnya. Itu. Jalan madrasahnya. Ada juga Ki Kaltim juga demikian keadaannya, tapi ya dia enggak si ketuanan tu lianu. Sembarang lain. Meni antara cabang bikin ini madrasah jalan. Nggih jalan. Ayo wah. Madrasah ni ketuanan. Mun makan jalan aja iya wah. Diminta meni antara cabang wilayah dan daerah begini-gini. Madrasah tu lapan. Nggih, menonton dan oh ya sudah. Munah jalan madrasah aja. Sebab itu jadi pandangan nanti. Ndara menukang bela, indara dia nampak kalau tidak ada madrasah. Ya ampun, Bapak Maulana Syekh selalu menyuruh kita membuat madrasah. Buat madrasah desa dan dasan, kata beliau dulu kan. Jadi kita disuruh untuk membuat madrasah. Nah, dan membuat madrasah itu bukan seperti membuat masjid lain. Namun pihak masjid dia ngajari basic segala-gala muti mandaraisi memang dalam masalah. Yang telu jaga dengan berjamaah, yang dua jaga nina dengan nan. Kalau madrasah punya kelanjutan, persiapan dulu ndak sah pemiak madrasah murid dia terus kan. Nah, ini juga ndak bisa. Jadi harus ada persiapan di mana muridnya, gurunya, bagaimana kelanjutan gurunya, bagaimana kesejahteraan gurunya. Sebenarnya. Ya, jadi itulah harapan-harapan Bapak Maulana Syekh Hadis pihak-pihak baik madrasah di mana-mana, di mana tempat yang memungkinkan. Jadi alhamdulillah di Kalimantan Timur itu
Sudah beberapa madrasah sudah ada di sana. Ada namanya di Tanah Gerogot, Pasir, Kabupaten Pasir, yang Ustaz Hamzah pergi ke sana kemarin. Kemudian saya pergi Kalimantan Timur bagian Teluk Dalam. Di sana ada juga madrasah kita di L3, L4, Madrasah Nawiyah dan Aliyah, ada juga ibtidaiyahnya. Tapi jadi masalah di sana sekarang, ada madrasah ibtidaiyah yang dirubah menjadi madrasah SDI, jadi masalah. Nah, tapi bagaimana caranya nanti terserah. Jadi ditimkan saja apa gimana sana, sehingga ada sedikit kericuh. Karena apa? Karena ada madrasah ibtidaiyah yang dipindah menjadi madrasah SDI jadinya. Nah, itu yang terjadi di sana, sehingga banyak macam kata orang ya perlu disikapi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, gitu ada saja rosok-rosok sekedik-kedik kan. Nah, mudah-mudahan saja semuanya itu selesai dengan secara sebaik-baiknya. Nah, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana cara kita kembali kepada yang bagus? Ya, sebenarnya tadi jangan sampai agama kita jual dengan seharga dunia karena ini. Sebab Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kita jangan sampai seperti itu. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk silaturahmi sekarang ini kan kita disuruh untuk bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Anggaplah yang lalu biar berlalu, mari bina yang akan datang, perbaiki yang akan datang. Sebab kalau kita sudah bulan puasa, katanya kayauma waladat ummuh, katanya seperti baru lahir dari perut ibu. Makanya kalau orang yang mati setelah bulan puasa 1 Syawal, agak pasti mati, orang kata 1 Syawal kan mati aja. Sebab dia sudah bersih kan. Lalu ngonek-ngonek aja monik malik dosa malik kan. Luwih jaring kan. Nah, jadi untuk kita setelah bulan puasa itu kita jadikan pelajaran seperti yang tadi, untuk membina, melangkah untuk yang akan datang. Nah, sebelum saya akhiri untuk meluruskan surat Waqiah seperti tadi itu, karena kami dengar surat Waqiah itu saja menjadi alasan orang tambah banyak akhirnya surat Waqiah yang dulu kami tambah sedikit dengan ini kami buat di Kalimantan Timur, karena di sana saya dengar kembali, sehingga bisa nanti ini untuk kalangan sendiri, ini bukan orang. Kalau orang nggak mau dengar, tapi ini untuk kita sendiri. Kalau orang dengar terserah mau terima ataupun enggak, tapi kalau kita untuk kita sendiri. Jadi kami ganti nama, tapi yang sudah lewat itu terus juga enggak apa-apa. Surat Waqiah penuh barakah namanya, ya. Kami baca ya. Surat Waqiah penuh barakah. Surat Waqiah firman-Nya Allah, penuhlah hikmah, penuh barakah. Jangan dipakai alat pemecah, nanti kualat dilaknat Allah. Surat Waqiah tak pernah berubah, sedari dulu sampai kiamat. Tak ada orang yang berani merubah, takut kepada ancaman Allah. Rauhun Raihanun lain masalah. Jangan libatkan surat Waqiah. Dalam muktamar ada yang kalah, tapi yang kalah tak mau mengalah. Kalaulah Anda ingin bersatu, peraturan Allah ikuti dulu. Tentu yang menang disuruh maju, sedang yang kalah bersabar dulu. Jangan membuat pemimpin baru, itulah cara sangat keliru. Membuat orang menjadi ragu pada pimpinan ambisi mau. Siapa orang tak mau bersatu, tapi syaratnya teliti dulu. Haruslah cari titik temu, pimpinan bukan haruslah aku.
Janganlah kita hanya bicara, mau bersatu di mana-mana. Itulah hanya omongan belaka. Harus buktikan fakta yang nyata. Rauhun raihanun purti maulana. Raihanun adik, rauhun kakaknya. Janganlah ada yang membedakannya. Pahamilah itu secara keluarga. Saya ulangi yang tadi. Rauhun raihanun putri maulana. Raihanun adik, rauhun kakaknya. Janganlah ada membedakannya. Pahamilah itu secara keluarga. Tetapi dalam organisasi, Siti Raihanun sekarang ini jadi pimpinan yang ditaati selama bukan murka ilahi. Marilah kawan saudara-saudari untuk bersatu seikhlas hati. Ikuti aturan organisasi, jangan berebut di sana sini. Lalu rebut doang. Sekali lagi surat Waqiah kalau dibaca dan ditelaah dapat pahala serta barokah, tak ada orang berani merubah. Sekali lagi kena. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Tuhan semesta, memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua hambanya. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk kalangan sendiri. Kalau mereka kebetulan dengar, ya, tidak mau ditaati. Tapi kan ini untuk kita sendiri. Jangan dia marah orang yang anu. Kalau marah buat lagi seperti ini. Mengapa repot? Itu kan? Itu jadi ini untuk kalangan sendiri, untuk apa namanya, memberi pengertian. Jangan hanya Siti Raihanun saja jadi masalah, kan? Kok kaitkan dengan surat Waqiah? Jauh surat Waqiah dengan Rauhun Raihanun lain. Ya bukulan baru. Rauhun Raihanun putri Maulana. Raihanun adiknya. Raihanun adik, Rauhun kakaknya. Tidak ada orang yang membedakannya. Ini secara keluarga. Tetapi secara organisasi, Siti Raihanun sekarang ini menjadi pimpinan yang ditaati pada bukan yang murka ilahi. Mula paham tu paham lagu tapi nanti. Wa ma alaina illal balagul mubin. Orang kata guru lemak terusan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.